Oke, salam semuanya, selamat malam. Bertemu lagi kita hari ini di hari yang keempat, di mana kita beribadah dalam rangka 7 hari pergumulan bersama-sama dengan Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan melihat sebuah wawancara yang dilakukan oleh guru-guru dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita simak. Tidak terasa sudah kurang lebih 2 minggu ya kita sudah tidak berjumpa lagi di sekolah melakukan aktivitas. Sayang juga. Iya, sebenarnya kangen juga. Saya ingin Ibu Owi bagaimana kira-kira perasaan Ibu Owi selama ini aktivitas anak-anak semuanya harus dirumahkan kurang lebih 2 minggu akibat corona. Kira-kira bagaimana ya Ibu Owi perasaannya selaku kepala KB dan TK Kristen Kalam Kudus Ambon? Pastinya kalau dibilang ibu, anak-anaknya senang, saya juga senang karena bisa jumpa dengan keluarga. Tapi ini libur yang berbeda, situasi yang membuat kita harus terpisah dari tugas kerja, anak-anak yang harus belajar. Jadi sebenarnya sedih juga ya, karena dengan kondisi yang ada, ketakutan itu ada, kesedihan itu ada, kegelisahan itu ada sampai saat ini. Ya, benar sekali ya Ibu Owi ya, walaupun dalam kondisi begini, tapi kita masih tetap ada dan terus berharap ya kepada Tuhan semoga pemulihan ini bisa cepat ada untuk kita. Terus Ibu Owi bagaimana, apakah proses pembelajaran itu terus berlangsung ya selama masa anak-anak di rumah ya? Ya, luar biasa ya, guru-guru di Kalam Kudus, mereka tahu tanggung jawab mereka. Dengan kondisi yang ada, mereka tetap bisa mengirim, mereka punya materi belajar untuk anak-anaknya belajar di rumah dan didampingi langsung oleh orang tua mereka, oleh mama papa mereka. Sesibuk-sibuknya orang tua, mamanya masak tapi menyempatkan waktu untuk mereka belajar anak-anaknya. Jadi tuntas semua yang diberikan oleh gurunya, karena saya juga pantau mereka guru-guru mengirim lewat WA di grup dan mereka melihat proses dari belajar anak-anak di rumah lewat video maupun lewat foto. Oh, jadi walaupun proses di sekolah tidak berlangsung, tapi proses itu tetap ada di rumah. Ya, baik. Terima kasih Bu Owi. Semoga situasi dan kondisi ini kita berharap Tuhan terus melindungi kita supaya proses pembelajaran bisa kembali normal seperti biasa. Amin. Terima kasih Bu Owi untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Oke, anak-anak dan para orang tua yang mendampingi, hari ini kita sudah masuk di hari keempat dan kita akan mengikuti pembelajaran kita tentang apa perkataan Tuhan Yesus, 7 perkataan Tuhan Yesus selama ada di kayu salib. Dan hari ini sebelum kita memulai beribadah, mari kita pujikan pujian Semua Baik.
Kita sudah melihat tadi wawancaranya, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tempat ini, dan Engkau ada juga bersama-sama dengan setiap anak-anak kami dan juga orang tua yang mendampingi di rumah masing-masing. Berkaryalah lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar di kesempatan ini, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dimampukan kami mengerti, memahami, dan memperlakukannya dalam hari-hari yang kami lewati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Boleh setia, sudah 4 hari kita masuk di hari ini. Dan hari ini merupakan hari yang istimewa karena perkataan Tuhan Yesus hari ini menggunakan bahasa yang cukup asing buat kita, tapi mungkin kita sering mendengar. Kata-katanya adalah yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau ada pegang Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau ada pegang HP, boleh buka. Kalau tidak, boleh baca langsung yang ada teksnya di bawah ini. Oke, ada di bagian firman Tuhan Matius pasal yang ke-27 ayat 46. Firman Tuhan bilang begini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Tuhan Yesus berseru di kayu salib ini bukan cuma berbisik saja, tapi firman Tuhan bilang tadi apa? Berserulah Yesus, itu artinya Tuhan benar-benar berteriak. Bukan cuma sekedar bicara, tapi dia berseru. Kenapa sampai Tuhan Yesus berseru atau berteriak? Karena Tuhan Yesus merasakan begitu besarnya penderitaan yang harus dia alami. Dia harus menanggung semua kesalahan kita, dosa kita, dan dia sudah alami penderitaan itu, dihina, disiksa, suruh pikul salib, bahkan sampai disalibkan dengan penderitaan-penderitaan yang lain yang dia alami, yang harusnya kita yang terima. Tapi Yesus tanggung semuanya. Dan ketika dia menanggung semuanya itu seolah-olah rasa sangat berat yang harusnya dia tidak layak untuk menerima itu. Tapi dia menanggung karena kita. Dan dia berseru, berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini seolah-olah tidak ada orang satupun yang mau peduli dengan dia. Tidak ada satu orang pun yang mau istilahnya mendekati dia, dan tidak mau ada yang memperhatikan dia. Bahkan sampai berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini artinya juga Allah berpaling, tidak mau melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus menanggung banyaknya dosa yang dilakukan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Allah sangat jijik, dia tidak mau memandang yang namanya keberdosaan. Dan dosa itu dianggap sesuatu yang sangat hina sekali. Sehingga Tuhan Yesus sampai berteriak seperti ini, dan Allah memalingkan wajahnya. Begitu Tuhan Yesus menderita saat ini. Tetapi di balik teriakannya ini, ketahuilah bahwa disitulah cinta Tuhan yang terbesar. Ketika dia berteriak itu mewakili teriakan kita, menggambarkan betapa celakanya, betapa menderitanya orang atau kita yang terpisah dari Allah. Allah membenci dosa, berarti orang yang berdosa terpisah dari Allah. Ketika Yesus menggantikan posisi kita, keberdosaan kita, seolah-olah tidak ada satupun yang peduli dengan dia. Bahkan dia berteriak, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini satu teriakan yang
begitu dahsyat yang menunjukkan betapa dia harusnya tidak menanggung tapi rela menanggung. Itu betapa besarnya cinta Tuhan. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita ingat ayat ini, kita ingat teriakan Yesus yang menggantikan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berteriak seperti itu juga menggantikan seluruh pergumulan dosa manusia, termasuk penyakit, termasuk kesusahan, termasuk kekhawatiran yang harusnya ditanggung oleh manusia, sampai kepada hukuman yang harusnya diterima oleh manusia, yaitu apa? Neraka selama-lamanya. Tapi ketika Tuhan Yesus berteriak di situ, sudah digantikan semua teriakan kita. Yang harusnya kita berteriak di neraka, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan itu. Itu artinya ketika Tuhan Yesus berteriak itu, Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Kita tidak perlu lagi khawatir tentang kehidupan ini, karena Tuhan sudah menggantikannya. Saya tidak tahu teriakan apa yang sedang ada, kesusahan apa yang sedang melanda, pergumulan apa yang sedang kita alami. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah keuangan, ada yang mengalami masalah sakit penyakit, ada yang mengalami hal-hal yang lain mungkin yang kita anggap seolah-olah tidak ada yang peduli dengan saya, seolah-olah Allah juga meninggalkan saya. Tapi ingat, ketika Tuhan Yesus berteriak di kayu salib itu, semuanya sudah digantikan. Berarti jaminan sekarang kita tidak perlu khawatir lagi, karena semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Perlu lagi kita khawatir? Tidak. Kenapa? Di bagian pertama dari ketika Tuhan Yesus lahir dikatakan bahwa Dia itu adalah Immanuel. Itu artinya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Di mana? Di mana saja. Kapan? Kapan saja. Kalau kita lihat tadi kesaksian wawancara tadi, meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersyukur, tidak berharap, tapi karena Tuhan sudah menggantikan seluruh pergumulan dan penderitaan yang dialami atau kesusahan yang dialami, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Dia Immanuel, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Orang lain boleh meninggalkan kita, teman-teman di sekitar kita boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah karena keberdosaan kita. Tapi ingat, keberdosaan kita sudah ditanggung di kayu salib oleh Tuhan, dan kita dibenarkan karena iman percaya kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam diri kita. Harusnya kita tidak layak, harusnya kita tidak mampu membayarnya. Tapi lihat, teriakan Yesus menggantikan semuanya. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu harusnya kita teriak seperti itu. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menggantikannya, jaminannya, pengharapan kita sudah pasti di dalam Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Anak-anak dan juga orang tua yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam masalah, percayalah, Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru. Tuhan mampu memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita ada. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau tentang apapun. Asal kita berbuat benar, kita hidup dalam kebenaran, Allah tidak pernah memalingkan mukanya dari kita. Dia tetap memandang kita dan memperhatikan hidup kita. Jaga hidup kita terus berkenan kepada Allah, supaya Allah terus memperhatikan kita. Dan percayalah bahwa seluruh pergumulan kita juga Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Percaya? Amin? Amin semuanya? Oke, tetap semangat. Besok kita akan jumpa lagi di hari yang kelima. Tetap percaya dan kita antusias bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, nanti akan dipimpin oleh pemimpin pujian.
dikatakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia tidak pernah melalaikan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pengharapan kita pasti. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperhatikan kami, Allah yang mampu menanggung setiap masalah, pergumulan dan seluruh hal yang sementara kami alami. Engkau sudah menggantikan seluruh penderitaan kami, kesusahan kami, bahkan hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu sekalipun Engkau memahami dan mengerti itu. Untuk itu ya Bapak, kami berdoa, mulai dari anak-anak, orang tua, atau siapapun yang mendengar program ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah secara pribadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau mengerti keberadaan setiap kami masing-masing ya Tuhan, dan yang sedang dialami. Seperti Firman-Mu berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah ada dalam kendali dan tangan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin sungguh bahwa Allah Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam kondisi apapun, termasuk yang sedang kami alami hari-hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Hari ini kami berdoa, setiap rumah tangga yang ada, dari setiap siswa-siswa sekolah Kristen Kalang Kudus Ambon yang ada di kota ini Tuhan, walaupun kami terpisah secara jarak, tetapi dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamalah setiap kami satu persatu tanpa terkecuali, dan selidikilah setiap hati pemikiran kami. Kami mohon ampun jikalau Tuhan dapati ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, dan kami mohon Tuhan terus menuntun langkah kehidupan kami, supaya kami terus berharap kepada Tuhan. Meskipun situasi tidak memungkinkan kami untuk berharap, tetapi kami terus berharap, karena pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, dan pengharapan kami bukanlah pengharapan yang sementara, tetapi pengharapan yang kekal, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sungguh bahwa firman-Mu yang sudah kami dengar juga Tuhan terus meteraikan dalam setiap hati pemikiran kami, supaya kami terus berharap berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ketika kami berharap berserah kepada Tuhan, biarlah sukacita Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kami, dan kami tidak diliputi lagi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal yang lain yang membuat kami rasa jauh dari Tuhan, yang membuat kami seolah-olah Tuhan tidak pelihara kami, Tuhan tidak memperhatikan kami. Taruh kesadaran sungguh bahwa Engkau Immanuel, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami hari ini, besok, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Oke, selamat berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.